Oke, kita lanjutkan ya untuk bagian yang keempat, yaitu eksternal CSS. Eksternal CSS ini mirip dengan embed CSS atau internal CSS, bedanya hanya posisinya ya. Kalau embed itu pada file tersebut langsung di halaman HTML-nya, sedangkan kalau eksternal CSS itu definisi CSS itu dipisah, dikumpulkan sendiri dalam sebuah file ya. Dikumpulkan tersendiri ke dalam sebuah file yang extensionnya adalah .css belakangnya. Jadi kalau nanti ngoding menggunakan eksternal CSS itu semuanya isinya adalah definisi CSS saja, nggak ada yang lain. Habis itu disimpan, nama filenya adalah apa terserah nanti .css kayak gitu. Ya, supaya bisa nanti digunakan definisinya, selektornya itu bisa digunakan, maka file CSS itu harus dipanggil dari atau dimuat ya, atau di load atau disertakan di file HTML-nya yang nanti perlu kepada file CSS itu supaya bisa dimuat juga ke dalam browsernya. Nah, tag pemanggilannya itu diletakkan di bagian head juga ya. Yaitu di sini ada link, kemudian href, lalu nama dari file CSS-nya. Terus di sini ada, sebenarnya ini nggak apa-apa kalau nggak ada ya. Ada rel sama dengan style sheet, lalu tipenya adalah text CSS. Itu bisa saja tidak ada. Cukup sampai di sini juga bisa ya. Link, href, kemudian nama file CSS-nya, sudah sampai situ bisa. Ya. Letaknya sekali lagi di dalam tag head ya. Nah, ini contoh untuk stylenya, jadi terpisah, tidak berada di dalam file HTML lagi. Jadi ini terpisah sendiri ya. Di sini ada berapa selektor? Ada 5. Body itu termasuk ya, karena di situ yang digunakan selektornya adalah tag HTML langsung, yaitu body. Kalau yang lainnya itu kelas atau ID. Selektor yang lainnya itu selain body itu ID atau kelas? Saya nanya. Hah? Kelas. Kenapa berani jawab kelas? Karena ada titik di awalnya. Oke ya, ini untuk style yang satu ya, yang pertama ya, latihan yang pertama di eksternal CSS. Bodinya di sini di set marginnya tadi 20, berarti atas, bawah, kanan, kirinya 20 semua. Lalu judulnya dikasih warna di sini F semua. F semua ya, berarti warnanya putih. Kemudian kita baca dari sini dulu ya. Kita belum lihat ketampilan. Kemudian ada shadow-nya, ini 30 nih. Ini berarti karena 00 di situ berarti di posisi teks itu juga, tapi ada blur sebanyak 30 px lebarnya. Dan warnanya hitam. Ya, ukuran teksnya adalah 50 pixel. Terus paragraf di sini ada, ini titik paragraf. Ya, artinya nanti harus dipanggil paragraf itu. Nggak bisa lagi pakai P gitu aja, nggak bisa. Ya. Ini ada juga box shadow-nya, seperti itu ukurannya, dan seterusnya. Ada float-nya left, seperti ini ya. Ada width-nya 40%, terus punya border. Kemudian ada penulisan yang berbeda. Kalau tadi di atas margin, ya, dengan 3 cara penulisan, mau 4 sisi sekaligus di set ya, atau hanya 2 saja, atas bawah otomatis, kanan dan kiri otomatis. Berarti 2 aja di set. Kemudian di set 1 aja yang ini ya. Ini margin gitu aja. Kalau segini aja langsung 1, berarti 4-4-nya diberlakukan sama. Tapi di sini ada margin bottom. Nah, ini diizinkan di CSS ya. Kalau margin bottom seperti ini, berarti yang di set hanya margin bawahnya aja. Margin right 20, berarti yang di set hanya kanannya saja. Ya. Artinya apa? Tidak ngutak-ngatik yang lain gitu. Ya, terus bisa nggak kalau pakai 4? Bisa, kalau mau kanan.
kanannya misalnya 20 px ini. Ya, berarti kalau pakai yang 4 isiannya, multi value-nya 4, berarti atasnya 0, berarti 0, 20, 0, 0, gitu tulisannya kalau pakai 4. Ya, tapi itu berarti kita ngeset yang lain. Nah, padahal di sini kita nggak ngeset yang atas, nggak diset, yang kiri nggak diset. Jadi langsung ngeset yang bagian bawah dan kanannya aja. Kemudian lengkung di sini ada border radiusnya 10 px. Lalu ada putar besar seperti ini. Ini tadi saya sampaikan kalau ngasih nama selektor itu sesuai dengan isinya. Ya. Karena di sini ada transform, rotate, memutar 11 derajat, lalu di skala diperbesar 1,4. Seperti itu. Ini di stylenya. Kemudian ini HTML-nya. Ya. Ini dipanggil di bagian atas, ya baris 4 ya. Di sini latihan style CSS, nama filenya yang dipanggil yang tadi ya. Terus di sini ada H1 judul gini. Ini sudah pemanggilan semua ya, judul. Lalu di sini ada P, kelasnya paragraf. Ya, terus ada lagi satu, di sini ada spasi lengkung. Nah, karena lengkung itu dipisah dengan paragraf pengaturannya, berarti nanti lengkung bisa dipakai lagi di tempat lain kalau mau. Ya, ini kelebihannya kalau menggunakan model embed dan eksternal. Karena kalau eksternal kita bisa gunakan lagi beberapa kali. Kalau inline itu nggak bisa, hanya di situ aja. Itu bedanya ya. Kemudian kalau dia embed saja, berarti hanya berlaku di halaman itu aja. Kalau ada 2 halaman, halaman kedua harus di set lagi itu. Di bagian stylenya, di bagian atas. Untuk kode CSS-nya. Kalau ada 1000 halaman, berarti 1000-1000-nya harus di set seperti itu. Nah, supaya tidak banyak, yang saya katakan tadi bisa mereduksi itu tadi, mengurangi urusan desain itu, bisa kita gabung semuanya jadi satu aja. Jadi 1000 halaman bisa pakai satu model CSS. Nah, seperti itu ya. Jadi ini kelas ya, bisa dipanggil 2, bisa dipanggil 3, 4, 5 bisa. Kelasnya. Ya, itu bedanya. Kalau ID nggak bisa. Kalau di sininya ID sama dengan paragraf, kemudian ada ID lagi yang dipanggil lengkung, itu nggak bisa. Berfungsinya hanya satu. Ya. Kalau dia kelas bisa dipakai. Kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu bisa dipakai. Kalau ada aturan yang diberlakukan lagi. Kemudian ini ada lagi yang kedua ya. Paragraf tetap dipakai. Tapi kelas yang kedua bukan lengkung lagi, melainkan putar besar. Nah, ini ada 2 hal yang berbeda ya. Ini seperti ini tampilannya ya. Ke sini aja dulu. Oke, seperti ini ya. Ini ada P yang pertama. P yang pertama itu paragraf dipanggil. Nih, kelasnya paragraf. Kemudian yang kedua, paragraf juga sama. Maka segala sesuatu itu yang berkaitan dengan paragraf itu akan sama isinya. Tapi ada bedanya. Ya. Yang paragraf pertama, yang P yang pertama itu memanggil juga lengkung. Jadi paragraf dan lengkung. Hasilnya seperti ini. Kemudian P yang kedua itu paragraf dan putar besar. Tampilannya seperti ini, beda. Ya, bagian paragrafnya itu sama. Nih, paragrafnya dia punya box shadow ya, punya border ya. Seperti itu ya. Tapi ada tambahan lengkung, maka akan ada bulatan di sudutnya. Untuk yang pertama. Untuk yang kedua, dia sudutnya nggak lengkung, lancip sudutnya, tapi objeknya ditransform, diputar 11 derajat dan dibesarkan 1,4. Nah, seperti ini. Kalau dipanggil misalnya sama-sama paragraf lengkung, ya hasilnya akan sama dengan ini.
Ya, kalau saya tambahkan lagi ya, di P yang kedua itu ada paragraf, putar besar, kemudian saya tambahkan lagi lengkung. Terus, bisa saya tambahkan lagi misalnya judul. Ini kalau pakai kelas ya. Jadi beberapa nih, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4. Ada 4 kelas dipanggil sekaligus. Ada judul, paragraf, kemudian lengkung sama putar besar itu dipanggil bersamaan di sini. Di yang kedua ini ya, saya simpan. Kemudian di refresh tampilannya. Jadinya seperti ini. Definisi yang punya judul tadi dimasukkan juga di sini karena dipanggil, ya. Terus lengkung juga karena dipanggil. Kalau yang putar besarnya memang sudah dipanggil. Nah, itu bedanya ya. Jadi yang awalnya teksnya warna hitam, dia akan ngikut ya. Sekarang lengkungnya saya hapus. Caranya supaya dia nggak banyak kita mengubah kode ya, dikasih aja yang berbeda namanya. Kan nggak ada tuh. X lengkung kan nggak ada, maka otomatis nggak akan dijalankan. Nah, sudutnya langsung lancip. Seperti itu. Paragrafnya yang nggak ada misalnya, dimatikan dulu ya paragraf. Jadinya hanya seperti itu. Yang bordernya tadi nggak ada. Ya, shadow yang ada ini adalah shadow dari teks yang dari kelas judul. Oke, aslinya seperti ini. Ada pertanyaan nggak? Eksternal CSS sama saja dengan yang embed CSS. Bedanya hanya dikeluarkan dari halaman HTML-nya, dibikinkan file tersendiri dengan format CSS. Nanti semua halaman yang perlu dengan CSS itu tinggal ditambahkan yang tadi link wrap tadi untuk memanggil CSS-nya ini. Tinggal dipanggilkan di sini di atasnya. Jadi satu aja kita bisa pakai buat di beberapa halaman sekaligus. Cara manggilnya sama. Tadi perbedaan antara pemanggilan ID dengan kelas, kalau ID itu hanya bisa dipanggil satu aja. Tapi kalau kelas bisa ditambah kelasnya, tambah kelas. Ada pertanyaan? Latihan eksternal. Nggak ada, masuk ke bagian 5. Menggunakan multiple CSS.